Silahkan dimulai. Ya, yang kelima dari isim-isim yang mustaq, ismu tafdhil, isim tafdhil. Ini menunjukkan lebih, lebih tinggi, lebih berat misalnya, atau menunjukkan paling, paling tinggi, paling berat misalnya. Wa fihi dhabitan, ada dua ketentuan. Al-dhabitul awal, ketentuan yang pertama maksudnya menjelaskan tentang isim tafdhil. Ismun mushtaqun ala wazni af'al. Isim mushtaq yang mengikuti wazan af'al. Lidalalati ala anna syai'ain ishtaraka fi sifah. Untuk menunjukkan bahwa dua hal itu berserikat dalam satu sifat. Jadi dua hal memiliki sifat yang sama. Wazada ahaduhuma 'alal akhari fiha. Tapi salah satunya itu memiliki kelebihan dibanding yang lainnya. Jadi lebih berat berarti dua-duanya sama-sama berat, cuman yang satu lebih berat misalnya. Atau lebih ringan berarti dua-duanya ringan, tapi satunya lebih ringan. Dan bisa juga menunjukkan paling, berarti sama, sama-sama beratnya, tapi yang itu yang paling berat. Atau sama-sama ringannya dan yang satunya adalah yang paling ringan. Ketentuan yang kedua, al-dhabitu tsani, tariqatu sawghi ismit tafdhil. Cara membentuk isim tafdhil. Yang pertama, yusaghu minal fi'li idza kana mustawfiyan lisyurutil atiyah. Bisa dibentuk dari suatu fi'il apabila terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Sehingga harus terpenuhi syarat-syaratnya baru setelah itu bisa dibentuk menjadi isim tafdhil. Kalau tidak terpenuhi syaratnya berarti tidak bisa dibentuk menjadi isim tafdhil. Syarat yang pertama, an yakuna thulathiyan fala yusaghu min ghairi thulathi. Fiilnya itu tiga huruf, thulathi, sehingga tidak bisa dibentuk dari selain thulathi. Rubai, khumasi, sudasi, 4, 5, 6, itu tidak bisa dibentuk menjadi isim tafdhil. Bukan berarti tidak bisa digunakan untuk menjelaskan tentang perbandingan, tidak. Bisa, tapi tidak dengan menggunakan isim tafdhil. Ini syarat yang pertama, fiilnya tiga huruf. Yang kedua, an yakuna mutasarrifan fala yusagu minal jamid. Yang kedua adalah mutasarrif. Jadi fiilnya itu bisa dirubah secara berubah secara sempurna. Secara sempurnanya nanti atau cukup di sini. Nomor dua ini bahwa fiilnya bisa dirubah secara sempurna. Maksudnya punya bentuk maldi dan bentuk mudhari sama amr. Punya bentuk maldi, mudhari dan amr. Fala yusaghu minal jamid. Sehingga tidak bisa dibentuk dari fiil yang jamid. Jadi misalnya laisa. Laisa itu fiil tapi fiil jamid. Cuman punya fiil madhi, tidak punya fiil mudhari, tidak punya fiil amr. Sehingga tidak bisa dibentuk menjadi isim tafdhil. Tidak bisa dibentuk menjadi isim tafdhil. Tidak bisa dibentuk menjadi isim tafdhil. Kemudian yang ketiga, an yakuna tamman fala yusaghu minan naqis. Fala yusaghu minan naqis. Bahwa fiilnya itu adalah fiil yang tam. Fiil yang tam itu adalah fiil yang membutuhkan fa'il. Fiil yang membutuhkan fa'il. Fala yusaghu minan naqis. Sehingga tidak bisa dibentuk dari fiil yang naqis. Fiil yang naqis itu fiil yang membutuhkan isim dan khabar. Fiil yang membutuhkan isim dan khabar. Seperti kana misalnya.
Karena itu namanya fi'il naqis, bukan fi'il yang tam, karena butuhnya bukan fa'il. Karena tidak memerlukan fa'il, butuhnya isim dan khabar. Kemudian yang keempat, an yakuna ma'nahu qabilan lit tafawut. Bahwa maknanya itu bisa diperbandingkan. Maknanya bisa diperbandingkan. Jadi lebih berat. Itu kan antara berat dengan berat atau ringan dengan ringan, tinggi dengan tinggi. Itu bisa diperbandingkan. Fala yusawu min nahwi mata halaka faniya. Sehingga tidak bisa dibentuk dari mata. Mata artinya meninggal atau halaka. Halaka juga bisa dimaknakan meninggal, binasa, faniya, hancur. Karena ini ya pada asalnya antara satu kematian dengan kematian yang lain itu sama. Tidak tidak diperbandingkan. Sehingga tidak dikatakan lebih mati misalnya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, an yakuna musbatan wala yusaghu minal manfi. Fiilnya itu musbat. Musbat berarti menunjukkan makna positif ya. Menunjukkan makna positif. Wala yusaghu minal manfi tidak dibentuk dari fiil yang manfi. Fiil yang manfi itu yang menunjukkan makna tidak negatif. Kemudian yang keenam, an yakuna mabniyan lil ma'lum fala yusaghu minal mabniyyi lil majhul. Fiilnya itu mabni lil ma'lum, berarti aktif, kata kerjanya aktif, membutuhkan fa'il. Fala yusaghu minal mabniyyi lil majhul, tidak bisa dibentuk dari mabni lil majhul, kata kerja pasif. Tidak bisa. Kemudian yang ketujuh, alla yakuna wasfuhu ala af'al. Alla yakuna wasfuhu ala af'al alladhi muannatsuhu fa'la. Bahwa fiilnya itu sifatnya, sifat musyabbahahnya itu bukan af'al fa'la. Jadi fiilnya itu tidak memiliki sifat musyabbahah yang mengikuti wazan af'al fa'la. Jadi ini syarat-syarat untuk membentuk isim tafdhil. Isim tafdhil mengikuti wazan af'al itu dibentuk dari fiil yang terpenuhi 7 syarat ini tadi. Terpenuhi 7 syarat. Sehingga ya kira-kira saja. Kira-kira fiil itu bisa dibentuk menjadi isim tafdhil ya dibentuk saja mengikuti wazan af'al. Kalau tidak ya tidak. Dan syaratnya apabila dirinci ada 7 yang disebutkan di sini. Ya mungkin cukup Ustaz ya. Taib Ustaz, dilanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, insyaallah, Insyaallah. dengan yang ba dan yang jim, catatan-catatan lanjutannya. Mungkin secara ringkas kita mungkin kasih contoh sedikit satu ismu tafdil biar teman-teman bisa mengerti, karena kebetulan dari pengarangnya belum dikasih contoh ya, langsung catatan nanti ya. Ya. Jadi misalnya akbar, Allahu akbaru, Mm-hmm. akbaru itu kan paling besar atau kalau kaitannya dengan Allah biasanya dimaknakan maha besar. Akbaru. Kemudian ahsanu misalnya. Lebih bagus, lebih indah atau paling indah. Iya, berarti akbar ini dari fiil kabura gitu ya Ustaz, besar, atau dari kabirun, Akbar kabura atau mungkin ya kabura mungkin yang lebih tepatnya. dari fiilnya ya, berarti kita lihatnya ya. Ya, Kabura kan kabura akbar. besar, bisa dibandingkan dia sulasi dengan syarat-syarat yang tadi masuk semua ya Ustaz ya. Dia Ya. masuk dalam syarat tersebut, besar maka bisa dibandingkan paling besar.
Jadi teman-teman kalau misalnya akbar ini kan paling ya Ustaz ya. Tapi kalau ada perbandingan dikasih akbaru min diartikan paling ya, lebih ya Ustaz ya. Lebih. Misal akbaru min lebih besar dari. Tapi kalau nggak ada perbandingan ya Ustaz ya, langsung diidhofahkan atau dilepas maka bermakna paling gitu ya Ustaz ya. Ya, betul. Dan ini mungkin di bahasa Inggris teman-teman mirip kayak more dan most gitu ya, yang ditambahi er dan est. Kayak biasanya di bahasa Inggris misalnya big besar, kemudian jadi bigger gini ya, kemudian jadi seperti ini. Saya bacaannya nggak benar kalau bahasa Inggris ya, tapi ini jadi gambaran tambahan er ini dan es di bahasa Inggris mirip dengan ini. Kalau di sini pakai wazan af'alu. Begitu, teman-teman ya. Nah, Ustaz, cukup di sini dulu ya. Ada teman-teman yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada nanti ingat bisa dilanjutkan nanti malam teman-teman di jam 8 insya Allah, dimanfaatkan waktunya dengan baik agar ya daripada dipakai keluyuran ya malam-malam, malam minggu, malam mingan gitu, malam mingannya dengan ilmu sharaf lebih baik ya. Baik, kita cukupkan dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah Ustaz ya? Ya, cukup. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, kita akan lanjutkan lagi Ismu Tafdil di halaman 67 tentang si paling-paling ini ya. Kalau bahasa anak zaman sekarang si paling-paling. Jadi ini belajar paling, paling besar, paling kecil, paling pokoknya yang paling-paling nih. Ismu Tafdil. Tadi sudah kita bahas sebagiannya dan sekarang akan kita lanjutkan Ustaz di yang halaman 69. Tafadhal Ustaz. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Masih tentang isim tafdil, isim yang kelima dari pembahasan tentang al-mushtaqat, isim-isim yang mushtaq. Tadi telah disebutkan 7 syarat. Apabila 7 ini terpenuhi, maka kita bisa membentuk isim tafdil. Dari hasuna menjadi ahsan, lebih bagus atau paling bagus. Dari kabura menjadi akbar, paling besar. Nah, sekarang kalau tidak terpenuhi syaratnya. Ketika tidak terpenuhi syaratnya, kemudian kita ingin membuat kata atau membuat kalimat yang menunjukkan perbandingan. Disebutkan di sini di bagian ba, idza kana al-fi'lu ghaira thulathi. Apabila fiilnya bukan thulathi. Di syaratnya thulathi. Au ghaira tammin, atau bukan fiil yang tam. Maksudnya fiil yang naqis. Berarti fiil yang bukan perlu fa'il tapi butuhnya kepada isim dan khabar. Au kana al-wasfu minhu ala af'ala fa'ala, atau sifatnya punya sifat musyabbahah yang mengikuti wazan af'al fa'ala. Kemudian kita akan membuat kalimat yang menunjukkan perbandingan, maka sighasmu tafdhilin munasibin mustawfin lisyurut. Maka kita bentuk isim tafdhil dari fiil yang bisa memenuhi syarat. Kita bentuk isim tafdhil dari fiil yang bisa memenuhi syarat. Wa nusibal masdarus sarihu ba'dahu 'ala tamyiz. Wa nusiba al-masdarus sarih, kemudian fiil yang tidak memenuhi syarat tadi. Fiil yang tidak memenuhi syarat tadi, apakah karena bukan tsulasi atau termasuk fiil yang naqis atau fiil yang punya sifat musyabbahah mengikuti wazan af'al fa'ala, maka masdarnya itu mansub. Masdarnya mansub sebagai tamyiz. Masdarnya mansub sebagai tamyiz. Jadi kita bentuk isim tafdhil
dengan fiil yang bisa memenuhi syarat, kemudian dari fiil yang tidak bisa memenuhi syarat tadi, kita ambil masdarnya sebagai tamyiz. Kita jadikan sebagai tamyiz setelah isim tafdhil tadi. Sekarang contohnya, fataqulu fit tafdhil, maka engkau katakan dalam tafdhil min ahsana. Di sini ahsananya fiil bukan ahsana isim tafdhil. Ahsana maksudnya berbuat baik. Kemudian istaqsa. Istaqsa itu meliputi, wa taharra mencari atau mengamati, wa sara berubah, wa hamira merah. Ini pada ahsana. Ini 4 huruf bukan 3, berarti tidak terpenuhi syaratnya. Demikian juga istaqsa dan taharra. Bukan 3 huruf sehingga tidak terpenuhi syarat untuk membentuk isim tafdhil. Kemudian ada sara di sini. Ini termasuk dari yang sejenis dengan kana. Berarti namanya fi'il naqis, bukan fi'il tam. Butuhnya isim sama khobar. Hamira ini sifatnya, dia punya sifat musyabbahah yang mengikuti wazan af'al fa'ala. Ahmar hamra. Sehingga fiil-fiil ini tidak memenuhi syarat untuk bisa dibentuk menjadi isim tafdhil. Sehingga caranya kita cari isim tafdhil dari fiil yang memenuhi syarat. Contohnya di sini huwa aktsaru. Huwa aktsaru. Dia lebih banyak. Kemudian dari ahsana kita ambil masdarnya, kita jadikan sebagai tamyiz. Huwa aktsaru ihsanan. Dia lebih banyak perbuatan baiknya. Wa ablaghu istiqsa'an, lebih jauh meliputi atau lebih jauh dalam jangkauan. Wa adaqqu taharriyan. Jadi kalau yang pertama tadi dipakai aksar, kemudian yang kedua ablag, kemudian yang ketiga di sini adaqqu taharriyan, lebih teliti dalam mengamati. Adaqqu taharriyan. Wa a'zamu sayruratan ilal khair, dan lebih besar sayruratan itu masdar dari sara dalam berubah ilal khair kepada kebaikan. Wa asyaddu humratan, dan lebih lebih merah. Asyaddu humratan, lebih kuat warna merahnya. Sehingga aksar, ablag, adaq, a'zam, asyad, itu semuanya adalah isim tafdhil yang bisa dibentuk dari fiil yang memenuhi syarat. Kemudian fiil yang tidak memenuhi syarat tadi kita letakkan setelahnya, kita jadikan sebagai tamyiz. Ya mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik ya, insyaallah. Berikutnya di bagian yang jim, sama apabila tidak terpenuhi juga pada fiil yang tidak memenuhi syarat. Ketika kita ingin membentuk, menyusun suatu kalimat yang menunjukkan perbandingan. Idza kana al-fi'lu mabniyan lil majhul. Apabila fiilnya mabni lil majhul. Fiilnya pasif. Au kana manfiyan, atau fiilnya itu manfi, negatif, menunjukkan makna tidak. Caranya utia bismi tafdhilin munasibin mustawfin lisyurut. Diambil isim tafdhil yang sesuai, yang bisa memenuhi syarat, wa bimasdaril fi'li ba'dahu muawwalan. Kemudian diletakkan setelahnya masdar muawwal. Masdar muawwal itu berarti kita ambil fi'il mudhari'nya dan sebelumnya kita tambah dengan an. An kemudian fi'il mudhari'. Contohnya di sini yuqra,
Yukra ini karena bentuk fiilnya mabni lil majhul atau kata kerja pasif sehingga tidak bisa dibentuk menjadi isim tafdhil. Nah, caranya kita pakai isim tafdhil yang bisa diambil dari fiil yang memenuhi syarat. Contohnya di sini pakai ahaqqu. Setelah itu kita tambah dengan an. Setelah itu adalah fiil fiil mudhari yang mabni lil majhul tadi. Sehingga contohnya fataqulu al-Qur'anu ahaqqu an yuqra. Al-Qur'an itu lebih berhak eh, atau mungkin sangat pantas, sangat layak untuk dibaca. Wa ajdaru an yuhfad. Sama. Di sini yuhfad itu mabni lil majhul, pasif. Sehingga kita cari isim tafdhil yang sesuai di sini yang digunakan ajdar, lebih layak, lebih pantas an yuhfad, lebih pantas untuk dihafal. Nah, kemudian kalau yang manfi yang ada nafinya tidak, contohnya di sini la yaghfal, sama kita gunakan isim tafdhil yang bisa memenuhi syarat, setelahnya adalah an kemudian fiil. Kalau ada la-nya berarti pakai la. Wal mu'minu aula alla yaghfala anhu. Dan seorang mukmin itu lebih layak Allah untuk tidak lalai darinya, dari Al-Quran tadi. Ini asalnya an ditambah dengan la. Ya karena diidghamkan nun ke lam ditulis seperti itu. Allah. Ini tentang isim tafdhil ketika tidak terpenuhi syarat-syarat sebelumnya. Itu alla yughfala atau ayyughfal? Yughfala ya, Ustaz? Yughfala anhu. Allah yaghfala. Oh, bukan anhunya kemana berarti? Domirnya. Anhunya anil Quran. Oh, anil Quran. Oh iya, betul betul. Berarti alla yaghfala untuk tidak melalaikan Al-Quran. Tidak melalaikan Al-Quran. Taib. Mungkin kita rangkum ya, Ustaz ya. Ya, Dari silakan. Ismu Tafdil, teman-teman di sini yang mungkin baru bergabung juga tetap bisa mendapatkan faedah. Tadi sebenarnya Ismu Tafdil sudah dibahas di sore ya, di sesi sebelumnya. Di sini akan kita rangkumkan metode membuat Ismu Tafdil. Jadi ada beberapa syaratnya tadi Ustaz ya. Tapi kalau syarat-syaratnya mau dirangkum nih, nggak apa-apa ya. Ada 7 ya. Banyak banget Syaratnya di sini. 7. Mungkin yang syaratnya nggak usah kita rangkum yang tidak terpenuhi syaratnya ini ya. Ada 2 kelompok ya Ustaz ya. Ada 2 kelompok, jadi Ismu Tafdil kita tulis dulu di sini. Punya syarat 7. Bentar. Ada syaratnya 7. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, terbagi jadi 2 ya Ustaz ya. Ada 2 Ada 2 kelompok. kelompok. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka ada 2 kelompok. Jadi ini pembahasan lebih khusus dari Ismu Tafdilnya. Baik. Pertama tadi ada Ghairu thulathi, ghairu thulathi, ghairu tam. ghairu tam, atau af'al fa'la sifatnya. Ya, tadi berarti ada ghairu thulathi, terus ghairu tam Ghairu berarti tam atau nakis nakis kita begitu. bilang. Nakis itu berarti kana atau yang semisal dengan kan. Iya, Kemudian yang punya sifat musyabbahah af'al fa'la. sifat musyabbahah. Af'al fa'la. Iya, af'al dan fa'la. Seperti hamira ini tadi ya. Kalau af'al berarti Amira, ahmar, akbar, hamra, merah. hamra. Hamira kata kerjanya. Kemudian di sini yang kita lakukan adalah
masdarnya dijadikan tamyiz di belakangnya. Gitu ya Ustaz ya. Kita Masdarnya kita cari isim ismu tafdil tafdil yang dulu cocok. Oh ya, yang cari ismu sesuai. tafdil yang Ya, cocok. Cari ismu isim tafdil yang tafdil yang sesuai. sesuai. Saya mungkin tandai di sini dengan af'alu saja. Ya, af'alu. Jadi antum cari teman-teman di sini mencari apa ismu tafdil yang cocok secara makna. Kemudian ditambahi dengan masdar dari kata tadi ya Ustaz ya. Dari fiil ya tadi. Ya, Masdarnya tapi mansub ya. mansub sebagai tamyiz. Sebagai tamyiz. Ya kira-kira gini ringkasannya. Sebisa mungkin kita ringkas dengan kata-kata yang pendek. Masdar pokoknya di situ. Mungkin kalau bahasa Arab nggak kebaca teman-teman. Saya tulis di sini. Masdar, mansub, tamyiz ya. Kemudian yang kelompok kedua tadi adalah yang Kelompok yang mabni kedua lil majhul. mabni lil majhul atau manfi. Iya. Atau kita bahasakan pakai bahasa Indonesia pasif atau Pasif negatif. dan negatif. Maka di situ tadi pakai wazan pakai ismu Af'al. tafdil yang cocok dulu ya Ustaz ya. Ya. Kemudian Kemudian ditambah an, masdar setelah itu muawwal fiilnya. fiilnya. Tinggal dikasih an terus dikasih Fiil mudhari, fiil mudhari'nya fiil mudhari yang mabni lil majhul atau atau yang yang manfi. manfi. Gitu ya. Jadi kasih af'alu terus dikasih an terus dikasih mudhari'nya kalau mabni lil majhul kasih, kalau dia mudhari'nya manfi dikasih situ. Ini ringkasannya Ustaz ya. Ntar ini di rekaman tidak terlihat. Nah, sekarang sudah bisa terlihat. Baik. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan tentang ismu tafdil sebelum kita pindahkan ke materi selanjutnya? Ada yang mau antum sampaikan Ustaz? Mungkin tentang ismu tafdil lagi? Cukup mungkin. Jadi intinya isim tafdil itu kalau terpenuhi syaratnya berarti pakainya af'al. Hmm. Ketika tidak terpenuhi syaratnya berarti seperti tadi. Apakah kita cari isim tafdil yang sesuai kemudian ditambah dengan masdar, atau kita cari isim tafdil yang sesuai kemudian ditambah dengan an sama fi'il mudhari. Ya, begitu ya kira-kira teman-teman ya. Maka kita akan siapkan lanjut kepada materi berikutnya. Kita masuk. Oh, ada yang mau bertanya? Tafadhol. Oh, ada 2 orang Ustaz ya. Jamaluddin dulu ya, setelah itu Mutia. Silakan. Nah, ini Ustaz, contohnya yang pasif atau negatif Ustaz. Bisa berikan contohnya itu Ustaz. Contohnya yang pasif Yang dan pasif negatif. atau negatif. Ya. Situ ada Nah, yuhfad di halaman 69. Jadi yuhfad itu kan dihafal artinya. Ini kan berarti mabni lil majhul. Kata kerja bentuk pasif. Sehingga tidak bisa dibentuk menjadi isim tafdhil. Nah, maka kita ambil isim tafdhil yang sesuai, yang fiilnya itu memenuhi syarat. Setelah itu yuhfadnya ini kita letakkan setelah isim tafdhil tadi ditambah dengan an. Sehingga di situ Al-Qur'anu ajdaru an yuhfad. Sebelumnya ahaqqu an yuqra. Itu sama. Yuqra itu yang kata kerjanya berbentuk mabni lil majhul, pasif. Kemudian yang negatif, yang manfi itu yang setelahnya la yaghfal. La yaghfal itu asalnya fiilnya tidak melalaikan. Nah, tidak melalaikan ini la yaghfal itu kan manfi karena ada la-nya. Sehingga ketika manfi tidak bisa dibentuk menjadi isim tafdhil. Maka caranya kita gunakan isim tafdhil yang sesuai, yang diambil dari fiil yang memenuhi syarat. Di sini contohnya aula. Aula, ahaq, ahakku, kemudian ajdar itu maknanya mirip, lebih layak, lebih pantas, lebih sesuai. Nah, setelah itu, setelah aula kita tambah dengan an dan fiilnya.
Itu an la yaghfal. An la yaghfala anhu. Ini contohnya. Bisa dipahami ya? Laki apa maknanya Ustaz? Apa maknanya itu Ustaz? Alla yaghfal al-mu'minu aula alla yaghfala anhu. Seorang mukmin itu sangat pantas untuk tidak melalaikannya, untuk tidak melalaikan Al-Qur'an. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, alhamdulillah. Berikutnya, Eh, contoh-contohnya tadi sudah diartikan Ustadz ya, tapi nggak apa-apa kalau ditanyakan lagi boleh, supaya semakin jelas ya. Jadi itu juga Nah, beberapa Ustaz. sudah kita tulis arti dari contohnya. Ya, silakan Muti'ah. Nah, Ustaz, syukran. Untuk yang tadi yang mabni lil majhul manfi itu dia harus sulasi juga, Ustaz, fiilnya. mabni lil majhul atau yang manfi. Boleh sulasi, boleh juga selain sulasi. Jadi bisa fiilnya itu sulasi dan bisa juga selain sulasi. Nakis Yang juga, Ustaz. penting, kenapa? Yang Nah, kalau fiil nakis nakis, juga. kalau nakis nanti kita ikutkan yang sebelumnya tadi. Nah, Kalau Ustaz. nakis kita ikutkan yang kita ambil masdarnya, kita jadikan sebagai tamyiz. Jadi misalnya kalau kita ambil kata dari ahsana yuhsinu, berbuat baik. Kemudian fiilnya itu kita bentuk menjadi mabni lil majhul. Uhsina yuhsanu, dilakukan perbuatan baik. Maka ketika ingin kita buat kalimat yang menunjukkan perbandingan atau menunjukkan paling sama seperti tadi, al-yatimu ajdaru an yuhsana ilaihi. Misal, al-yatimu ajdaru atau ahaqqu an yuhsana ilaihi. Anak yatim itu sangat pantas untuk dilakukan perbuatan baik terhadapnya. Ini mabni lil majhul dan fiilnya bukan sulasi. Sehingga kalau yang mabni lil majhul atau manfi itu bisa sulasi, bisa juga bukan sulasi. Baik, jelas ya, saudari Muti'ah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Wajazak. Baik, mungkin saya juga mau bahasakan buat yang masih bingung Ustadz. Di sini kita bandingkan dengan bahasa Inggris sedikit ya Ustadz ya. Nggak apa-apa ya Ustadz ya. Di Ismut Tafdhil juga ada di bahasa Inggris. Misal ada short, pendek. Dan ketika kita mau bilang lebih pendek, kita tambahi ER, shorter. Kalau misalnya paling pendek, shortest. Gini ya, ada tambahannya ER atau ES. Tetapi di bahasa Inggris, ada kata-kata yang tidak bisa menggunakan tambahan ER dan EST. Jadi kalau di bahasa Arab tadi, ada yang nggak bisa pakai wazan af'alu. Maka yang dilakukan di bahasa Arab tadi menggunakan tambahan-tambahan tadi ya Ustaz ya. Dipakai yang lain terus ditambahkan. Kalau di bahasa Inggris itu seperti ini biasanya. Misal kata beautiful ya. Ini kan kepanjangan ya. Nggak bisa di bahasa Inggris kita bilang beautifuler gitu, nggak bisa ya. Atau beautifulest, nggak bisa. Maka kita tambahkan more kalau di bahasa Inggris. Kalau paling most. Mirip seperti ini yang tadi barusan dijelaskan oleh Ustadz Mukhlis. Dalam dua keadaan tadi, tambahannya itu kayak dikasih kata-kata lain, kemudian dibahasakan ulang secara makna. Begitu ya Ustadz ya. Jadi Ya, betul. kita juga bisa menilainya dari maknanya tadi. Intinya sih lebih ke maknanya itu ya, agar cocok. Karena misalnya ya teman-teman mungkin gini, gampangnya gini. Istaqsa gini ya, yang tadi artinya meliputi ya Ustaz ya, istaqsa. Kita mau jadikan af'alu nggak bisa Ustaz ya. Masa kita mau bilang aqsa gitu ya. Kan aneh ya. Aqsa, nggak nyambung nanti. Aqsa artinya lain lagi. Aqsa artinya apa Ustaz? Lebih Lebih jauh. Aqsa. Sedangkan istaqsa meliputi, kan nggak nyambung ya. Jadi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah mau yang paling meliputi, bukan aqsa, karena aqsa artinya paling jauh. Ini yang dimaksud dari penjelasan barusan. Makanya dia tidak bisa pakai wazan af'alu. Kayak taharra. Taharra ini nggak bisa ataharra tambah jadi fi'il mudhari nanti jadinya ya. Atau pakai bahasa af'alu aharru. Nanti artinya lain bukan
mencari ya Ustaz ya. Aharru di sini. Jadi ini teman-teman mungkin bisa semakin membantu bagi yang mungkin juga baru-baru belajar ilmu sorof. Baik Ustaz, mungkin kita tutup untuk materi ini di sini dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ismul zaman wasmul makan ya teman-teman. Sebentar saya aturkan ininya dulu ya Ustaz.